manteng Pak Lurah. Manteng manteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pondok Domba Lestari. Untuk kali ini saya akan tutorial untuk pembuatan kokopit. Sebelumnya perlu saya sampaikan, ini adalah mesin chopper multifungsi, mesin chopper rumput ya, untuk peternakan. Jadi aslinya ini bukanlah untuk produksi kokopit, namun karena banyaknya pertanyaan, jadi ini saya tutorial saja untuk kokopit ini. Jadi nanti kalau bagi para pembeli itu terserah dipakai apa, itu terserah. Tapi yang jelas sebenarnya ini adalah mesin peternakan untuk chopper rumput. Tapi kalaupun digunakan untuk mengolah kokopit ini bisa. Kalau kapasitasnya berapa ya, itu nanti saya nggak banyak yang saya contohkan. Nah, karena sekedar untuk uji coba ataupun testimoni. Nah, namun dari beberapa pembeli itu sudah ada yang menggunakan dalam sekian jam dapat sekian karung, itu ada. Tapi saya tidak tahu persisnya karena sekedar tutorial saja. Baik, sebelumnya untuk chopper multifungsi ini ya, ini saya sarankan itu dibelikan atau pakai ban bekas seperti ini. Ini ban mobil. Jadi ini untuk menaruh bisa ketika operasi ditaruh di atasnya. Ini banyak fungsinya. Di antaranya ketika nanti ini operasi, ini getarannya akan ditahan oleh ini. Jadi nggak akan geser-geser. Yang kedua, ini juga akan istilahnya lebih awet lah, karena ini tidak menahan beban. Namun yang utama itu untuk menjaga getaran mesin ini. Jadi untuk seluruh pembeli ataupun pemesan, ini saya anjurkan untuk sedia ban bekas. Untuk reviewnya mesin chopper ini ya, ini ada dua input. Ini input yang utama untuk chopper atau istilahnya untuk mencacah. Ini input satu untuk mencacah. Ini input yang kedua, ini untuk biji-bijian. Jadi biji-bijian itu ya banyak sekali macamnya, tergantung daripada kebutuhan para peternak. Misalnya apa, untuk tongkol jagung, untuk biji jagungnya, terus untuk kohe, untuk delek itu bisa. Ini untuk biji-bijian. Jadi untuk ini ya, untuk input utama, ini ada penutupnya juga. Ketika nanti dipakai penepungan, ini diupayakan untuk ditutup saja. Terus ini output yang atas. Jadi output atas itu lewat sini. Ini kelebihannya nanti ya, kita ketika pakai di sini, ini tumpukannya bisa lebih tinggi. Pakan-pakan yang keluar dari sini, bahan-bahan nanti tumpukannya lebih tinggi. Beda lagi dengan output yang pakai sini. Nah, otomatis nanti kalau segini ini sudah menutup pintunya. Nah, terus kalau fungsi utamanya yang output bawah ini untuk biji-bijian atau untuk penepungan. Jadi di dalamnya sini dikasih sarangan, nanti keluarnya lewat sini. Nah, untuk sarangannya ini ada tiga buah ya untuk sarangannya. Dari yang terkecil ini ukuran 2,5 mili. Ingat ya, 2,5 mili. Terus kemudian ini ada 5 mili dan yang terakhir adalah 3 cm. Kalau ditanya fungsinya untuk apa, itu tergantung daripada kreativitas para peternak atau kegunaannya. Tujuannya untuk apa? Kalau untuk tongkol jagung ini, yang 5 mili ini biasanya sudah bagus, sudah lembut. Kalau pakai yang 2,5, ini nanti justru terlalu lama ya prosesnya, karena terlalu lembut, terlalu lama. Sedangkan kalau ini, yang 3 cm, ini untuk daun-daun yang kering. Untuk daun-daun kering kalau mau dicopper bisa pakai yang 3 cm. Terus kalau untuk yang basah gimana? Untuk yang basah saya yakin untuk semua model chopper apapun itu nanti kalau basah kok dipakai sarang pasti juga akan bisa macet. Baik, langsung kita review buka dalemannya. Kita lihat pisaunya ya. Nah, ini Untuk pisau utamanya ini ada 3.
pisau utamanya, piringannya seperti ini ya. Ini pisau utamanya ada 3 buah. Terus kemudian hammer ini ada 18. Hammernya ini namanya, kalau saya menyebutnya ini setengah mati. Jadi dia bisa gerak, tapi kalau sudah menanduk gini dia akan mati. Nah, jadi nggak putar 360 derajat, tidak. Dan kelebihannya untuk hammer ini bisa dilepas ya. Ini ada pennya, ini bisa dilepas. Jadi kalau misalkan ada kerusakan cukup dilepas pennya ini saja. Jadi bisa bongkar pasang. Jadi ini. Terus untuk tadi sarangannya 3, 4 sama penutupnya ini. Ini penutup yang fungsinya ketika pakai output atas nanti ini harus ditutup. Tapi kalau pakai output bawah untuk penampungan, maka ini akan diganti menyesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kita nanti mau pakai giling kokopit ya. Kita nanti pakai coba kokopit itu pakai sarangan yang 5 mili ini. Terus untuk pemasangan sarangan, ini ujungnya ini harus masuk ke bagian bawahnya ini. Nah, jadi harus masuk. Kalau sampai nanti nongol di atas gini, lah ini nanti akan membahayakan, bisa kena hammer. Jadi ini harus masuk ke bagian dalam. Nah ini sudah masuk ke bagian dalam. Ini berarti sudah betul. Dan yang bagian sini, ini sudah fresh dengan bodinya. Ini berarti sudah betul. Kita tutup. Terus ingat, kalau ditutup ini harus dikunci dengan rapat. Itu ya, dari untuk reviewnya saya rasa sudah cukup jelas. Untuk output atas ini juga ada penutupnya ini ya. Untuk output atas ini juga ada penutupnya, yang mana bisa dibuka sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Jadi kalau untuk penampungan bisa, untuk output atas bisa langsung lewat sini tanpa melalui chopper ya. Nah. Terus untuk yang chopper ini ya, ini yang terkini itu harganya lebih tinggi karena apa? Mungkin sebelumnya Anda pernah lihat yang hijau harganya kisaran 4,5. Lah ini 5 juta lebih. Ini karena sudah ada pembenahan. Tadi sudah saya sebutkan untuk hammer jumlahnya jadi 18. Terus kemudian juga ada fitur ini ya, fitur tension atau pengatur fan bell, yang mana ketika kita mau menyalakan mesin, ini posisi kendor dulu. Nah, jadi nanti lebih mudah dalam menyalakan. Kalau sudah nyala, nanti baru ini dipasang. Nah, ini ada penguncinya. Jadi kalau ini sudah kencang, nanti kita praktekkan ya. Jadi tambahnya ada fitur ini, tambah pengatur fan bell atau tension. Terus bahannya galvanis 2 mili.